Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pradasyana Vlog. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan embrio sejak dari mulai terbentuknya fertilisasi tersebut, usia kehamilan 8 minggu. Keep on watching. Oh ya teman-teman, mau memberitahu aja, ini saya pakai Pradipa hijab yang Ashton. Jadi ini water splash ya. Jadi kalau misalkan kalian mau wudhu itu nggak akan kebasahan sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat-lihat produknya atau mau beli, linknya ada di description box. Oke, kita mulai aja. Selama kehidupan dari si hasil dari fertilisasi ini, dia memang perkembangannya sangat-sangat pesat. Jadi dimulai dari pertama kali fertilisasi, membelah, bahkan usia kehamilan 3 bulan, 4 bulan, sampai usia kehamilan 9 bulan, atau bahkan usia kehamilan 40 minggu, itu semua merupakan rangkaian dari perkembangan manusia secara utuh. Nah, untuk anak hasil dari inseminasi maupun bayi tabung itu perkembangannya akan sama aja. Hanya saja memang cara untuk fertilisasinya mungkin agak berbeda. Nah, tapi setelah itu ya tetap sama, karena kan sudah bukan campur tangan manusia lagi untuk mereka berkembang. Bermula pada fertilisasi, di mana pada kehamilan alami atau IVF konvensional, jadi yang si oositnya itu ditaruh di cawan dan ditaruh beberapa jumlah sperma untuk dilakukan fertilisasi secara alami, tapi di dalam laboratorium. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin lebih detail untuk diketahui. Pertama, sperma itu akan melakukan dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah kapasitasi. Biasanya kapasitasi terjadi pada organ reproduktif dari wanita itu, misalkan di saluran tuba falopii. Nah, jadi kalau dilakukan secara bayi tabung, nah jadi ada bagian dari selimut glikoprotein dan plasma semen yang ada di campuran antara cairan mani tersebut dibersihkan, sehingga terjadi hiperaktivasi dari sperma. Namanya yang kedua adalah reaksi akrosom, di mana reaksi akrosom tersebut adalah melepaskan enzim yang digunakan untuk penetrasi dari zona pellucida. Jadi zona pellucida itu adalah lingkaran atau bagian terluar dari si oosit itu pada saat terjadi ovulasi gitu, atau pada saat ovum pick up itu zona pellucidanya juga masih ikut. Proses-proses tersebut untuk fertilisasi ada 3 fase utama. Yang pertama, penetrasi corona radiata. Bagian paling luar dari oosit tersebut adalah corona radiata. Nah, fase kedua adalah penetrasi dari zona pellucida, di mana zona pellucida itu sudah merupakan bagian terdekat, terluar dari oosit tersebut. Dan yang ketiga, fusi oosit sekunder dengan sel sperma. Jadi ini sudah merupakan fusi dari dua DNA atau 2 kromosom yang akan nanti bersatu untuk menjadi satu individu baru. Apa sih hasil dari fertilisasi? Yang pertama, kembalinya bentuk diploid. Jadi diploid itu adalah pasangan kromosom. Jadi kan pada saat sperma itu terbentuk, dia kan akan melepaskan dia kan akan terjadi meiosis, di mana si kromosom itu akan membelah lagi. Nah, sehingga dia memerlukan pasangannya itu. Jadi dari sel pria dan sel wanita dia akan bergabung sehingga membentuk individu baru tersebut. Nah, hasilnya juga adalah penentuan seks.
atau penentuan jenis kelamin. Dimana kalau yang penetrasi atau yang fusi adalah sel sperma dari kromosom X, maka si individu baru tersebut adalah perempuan. Tapi kalau misalkan yang berfusi tersebut adalah kromosom Y, berarti individu baru tersebut adalah laki-laki, begitu. Dan hasil yang ketiga adalah memulai fase cleavage. Nah, ini yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Pada saat setelah cleavage nih membelah, dia akan terbentuk menjadi 2 sel blastomer, 4 sel blastomer, 16 sel blastomer atau yang disebut morula, dan bahkan akan membelah sampai menjadi blastosit, yaitu bentuk yang sudah memiliki bagian inner cell atau bagian yang akan menjadi embryoblast, dan outer cell, yaitu yang akan menjadi trophoblast atau ibaratnya plasenta. Nah, dan ada ruang juga di dalamnya, di tengahnya itu, yang disebut blastocule. Terdiferensiasilah si inner cell tersebut yang akan menjadi bagian dari epiblast atau ectoderm, bagian embrio. Itu nanti akan terbagi menjadi epiblast, hipoblast. Nah, nanti hipoblast ini yang akan membelah lagi menjadi endoderm dan entoderm. Nah, itu nanti lebih dalamnya lagi yang akan menjadi organ, yang akan menjadi kulit. Itu nanti semua akan terdiferensiasi itu sejak terbentuknya inner cell mass. Nah, untuk yang outer cell mass, dia akan membentuk syncytiotrophoblas dan cytotrophoblast. 3 minggu kehamilan, blastosit sudah mulai terjadi implantasi, di mana HCG, yaitu hormon chorionic gonadotropin, sudah mulai diproduksi. Dan akan meningkatkan hormon estrogen dan progesteron untuk menjaga kondisi rahim. Nah, untuk usia kehamilan 4-10 minggu, sudahlah terbentuk embrio. Nah, ini merupakan periode terakhir dari bentuk dari embrio tersebut, karena nanti akan berubah bentuk, kita berubah lagi namanya. Nah, pada saat minggu ke-4 sampai minggu ke-10 biasanya pemeriksaan kehamilan pasti sudah akan positif. Pada saat tersebut terjadi organogenesis, jadi pembentukan sel-sel organ. Dan plasenta awal atau plasenta primitif itu juga akan membentuk 2 lapisan. Nah, jadi plasenta tersebut akan provide nutrien atau makanan, zat-zat makanan untuk si bayi tersebut agar dapat berkembang. Jadi selama terbentuk perkembangan si bayi itu juga terbentuk juga seperti kantong amnion, cairan ketuban, yolk sac yang akan memproduksi sel darah merah, transfer makanan, sampai plasenta itu selesai terbentuk pada beberapa minggu kemudian. Perkembangan 4 minggu kehamilan atau 2 minggu setelah fertilisasi. Jadi pada hari ke-9 si embrio tersebut membentuk bagian luarnya punar stage, dan terbentuklah rongga eksoselomik atau primitif yolk sac. Jadi yolk sac yang awal. Nah, itu merupakan bagian dalamnya, dimana nanti akan berkembang lagi di hari ke-11 sampai 12 yang akan membentuk sinusoid. Jadi akan membentuk sirkulasi uteroplasenta atau sirkulasi dari si rahim tersebut ke plasenta, lalu membentuk extra embryonic mesoderm yang akan membentuk kavitas dari extra chorionik atau ruang dari si chorion tersebut. Selanjutnya hari ke-13 barulah terbentuk fili primer yang akan membentuk yolk sac sekunder atau yolk sac definitif, di mana di bagian bawah tersebut terbentuk kista exocelom pada chorionic cavity atau rongga kavitas tersebut. Nah, terbentuk juga lempeng chorionik yang berada di tengah-tengah extra embryonic mesoderm. Ini gambar dari pada saat
implantasi hari ke-5 sampai ke-6 setelah fertilisasi, hingga hari ke-13 sampai 14 setelah fertilisasi. Nah, kita bisa lihat di sini nih, perkembangannya tuh sangat pesat sekali kan, pembelahan antara si embrio, plasenta yang berada di dalam rahim. Jadi ini embrio tersebut yang sudah ditanamkan atau yang sudah implantasi tersebut secara alami ya akan berkembang. Jadi tidak diam saja di dalam rongga rahim kita gitu. Nah, ini merupakan suatu perkembangan secara singkat. Jadi dari zigot dia akan berbentuk menjadi blastosit, yang mana akan berkembang lagi menjadi gastrula. Nah, gastrula ini dia akan banyak sekali terdiferensiasi atau dia akan membentuk beberapa pos-pos. Nah, di gastrula ini sangat penting sebagai stem cell, dimana nanti si sel-sel itu bisa mengubah bentuk sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan organ yang akan dia bentuk. Seperti misalkan nanti organ kulit, apakah akan membentuk sel germinal atau sel kelamin seperti itu, atau dia akan membentuk lapisan-lapisan tubuh seperti mesoderm atau endoderm dan lain-lain. Nah, perkembangan embrio di minggu ke-5 kehamilan atau 3 minggu setelah fertilisasi. Jadi merupakan pembentukan gastrulasi tersebut, di mana terbentuk 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Awali dengan pembentukan primitive streak dan primitive knot pada permukaan epiblast, di mana nanti selanjutnya hari ke-15 sampai 16 mulai terlihat lekukan dalam yang di pinggirnya terdapat bagian menonjol. Bagian ujung sefalik atau bagian atas terdapat primitive knot yang akan dikelilingi area kecil dengan permukaan yang lebih tinggi, yaitu primitive pit, di mana garis primitif merupakan migrasi dari sel epiblast dengan pembentukan primitive streak atau yang akan membuat subu janin dan membentuk garis tulang belakang. Jadi itu akan membentuk garis tengah tulang belakang. Nah, jadi pembentukan susunan saraf dan susunan tulang belakang itu sangat penting pada perkembangan di usia kehamilan 5 minggu. Jadi benar-benar itulah pentingnya kita mempersiapkan kehamilan. Kenapa? Karena kalau misalkan hamilnya itu nggak direncanakan, atau misalkan ya udahlah nggak pakai kontrasepsi nggak bakal hamil, atau udah tua ini nggak mungkin lah, nggak usah pakai kontrasepsi juga aman, atau wah kan berhubungan juga nggak sering-sering gitu. Loh, jangan salah, itu bisa saja terjadi kehamilan selama kalian masih menstruasi, atau bahkan terjadi ovulasi yang tidak kalian ketahui gitu. Nah, yang bahaya adalah ketika kalian tidak tahu kalau kalian hamil dan perkembangan si embrio itu sudah sampai 5 minggu. Coba lihat nih, 5 minggu seperti ini saja, perkembangan-perkembangan penting atau pembentukan otak bayi, calon bayi itu sudah mulai terbentuk. Bagaimana kalau misalkan kalian selama yang kalian tidak sadar kalau hamil, ternyata makanan kalian tidak terjaga, nutrisinya kurang, atau ibaratnya gizinya tuh sangat buruk untuk didapatkan tubuh kalian. Bagaimana otak janin itu akan berkembang secara optimal begitu. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita mempelajari secara sains juga proses-proses fisiologis kehamilan, bagaimana bisa terjadi kehamilan gitu loh, bagaimana cara menjaga kehamilannya juga. Karena yaitu ketika sudah terbentuk individu baru, ya kita tidak akan bisa mengulang masa-masa yang sudah lewat gitu loh. Bagaimana kita akan mencetak generasi-generasi selanjutnya dengan gizi yang baik gitu. Kan gizi yang baik juga akan menentukan IQ anak selanjutnya gitu kan. Nah, ini merupakan gambaran secara singkat dari usia embrio 15 hari sampai 21 hari. Jadi ini mulai gastrulasi sampai si pembentukan lempeng saraf atau bagian dari otak tersebut selesai. Nah, selanjutnya ini merupakan gambaran di mana si embrio yang sudah tertanam tersebut dia juga
akan berkembang dari sisi luarnya itu yang outer cell mass yang akan menjadi plasenta. Jadi nanti dia akan membentuk syncytiotrophoblasts dan cytotrophoblasts, di mana dia akan secara masif menembus di lapisan dari si rahim tersebut, dari rahim, menembus lapisan rahim untuk membentuk suatu jaringan baru ya untuk pertukaran dari si nutrisi tersebut, oksigen dan segala macam zat-zat sisa. Jadi ya embrio tersebut masuk betul-betul tertanam, betul-betul kayak mengambil pembuluh darah kita, merusak dan membentuk kembali seperti itu. Nah, jadi embrio minggu begitulah sampai minggu ke 5 ya. Jadi kan di minggu ke-5 tersebut embrio itu tumbuh sangat cepat yang akan membentuk semua organ dan jaringan, dimana akan terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ektoderm, dimana ektoderm tersebut akan membentuk otak, sumsum tulang, saraf, tulang belakang, dan akan dan juga membentuk kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan lapisan dari email gigi. Nah, selanjutnya adalah mesoderm, di mana mesoderm tersebut akan membentuk sistem sirkulasi dan jantung, dan juga akan membentuk otot, tulang rawan, tulang, dan jaringan subkutan. Nah, selanjutnya endoderm, lapisan yang dalamnya itu akan membentuk paru-paru, usus, sistem kencing, lalu bentuk tiroid, liver, pankreas, jadi organ-organ dalam seperti itu. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita mengetahui bahwa usia kehamilan 5 minggu aja embrio itu udah membentuk seperti ini loh. Jadi betul-betul harus dipersiapkan. Kehamilan itu direncanakan, kalau bisa lebih baik direncanakan. Jadi kita bisa mempersiapkan nutrisi-nutrisi yang baik untuk tubuh kita, yang akan menentukan si janin tersebut ke depannya perkembangannya bagaimana, bahkan sampai janin tersebut sudah lahir gitu. Embrio usia kehamilan 6 minggu, dimana terbentuk perkembangan utama yaitu hidung, mulut, dan telinga, pembentukan kelenjar pituitari, dan pembentukan usus. Selanjutnya embrio di usia kehamilan 7 minggu, dimana akan terbentuk lipatan kelopak mata, dan ujung hidungnya itu sudah mulai terlihat. Kedua belah otak bayi itu mulai tumbuh, terbentuknya appendix dan pankreas untuk produksi insulin, lalu pertumbuhan usus, dan dimulailah ini terbentuk plasenta yang definitif. Jadi si plasenta juga akan menghasilkan hormon dan membawa zat-zat yang lain dari tubuh ibu ke bayi, begitu pula sebaliknya. Usia kehamilan 8 minggu atau kita bisa sebut akhir masa embrionik. Jadi di usia 8 minggu ini embrio memang berbentuk belum seperti manusia sepenuhnya, tapi dia mulai membentuk tangan dan kaki, jari-jari, lalu mulai ada kelopak mata, walaupun memang jari-jarinya itu masih berselaput. Nah, selanjutnya saluran nafas mulai berkembang, yang dari tenggorokan sampai paru-paru. Terus otaknya itu mulai, sel sarafnya itu mulai banyak nih, bercabang, saling berhubungan satu sama lain. Nah, selanjutnya di usia 8 minggu ini memang alat kelamin eksternal belum begitu terlihat ya. Jadi usia kehamilan 8 minggu memang kita belum bisa menentukan, belum bisa terlihat apakah bayi tersebut perempuan atau laki-laki dari luar, dari cek USG. Jadi selama perkembangan sel-sel saraf itu terbentuk juga komunikasi antar sel, di mana nanti sel-sel tersebut akan mengeluarkan protein-protein, jadi semacam untuk diferensiasi. Jadi dia si sel-sel yang membelah-membelah tersebut akan saling membentuk beberapa gen-gen yang akan dibutuhkan dalam perkembangan dari embrio tersebut gitu. Pertanyaannya adalah selama 2 bulan awal kehamilan itu merupakan proses penting dari awal mula kehidupan, dimana
bagian dari gen dan non-gen akan berperan dalam membentuk perkembangan janin hingga saat dewasa. Jadi kalian harus ingat, nutrisi yang kalian berikan pada saat bayi itu masih di dalam kandungan itu akan sangat berpengaruh pada saat dia tumbuh nanti. Jadi nggak hanya pada saat dia hamil sampai melahirkan. Tapi saya pernah ikut seminar. Jadi feto maternal ini dulu tuh ada slogan bahwa ketika kalian hamil maka kalian akan membentuk individu sampai dia itu akan memberikan keturunan yang baru. Jadi betul-betul berkesinambungan ini sel yang akan kalian berikan sampai anak kalian itu akan berikan lagi, begitu. Jadi itulah penting dibutuhkan nutrisi yang baik untuk perkembangan janin. Sehingga dibutuhkan persiapan matang, sangat matang perencanaan, terutama sebelum terjadinya kehamilan. Karena jika terlambat mengetahui sedang hamil, maka proses tersebut yang penting tersebut nih, pembentukan otak nih terutama, itu sudah terlewati gitu loh. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.